Pemberitaan media di masa libur akhir pekan dihiasi warta kriminal. Warga kota Lumajang dikagetkan dengan penemuan jenazah wanita dengan kondisi tanpa kepala dan kedua kaki. Berita ini tak berselang lama dengan kasus pembunuhan sadis yang menimpa mendiang Putri Rahmawati. Ia harus meregang nyawa setelah dibunuh secara sadis di kamar kosnya. Polisi mengungkapkan pelaku adalah pacarnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Kekerasan terhadap kaum wanita nampaknya semakin marak terjadi. Masih lekat dalam ingatan bagaimana publik kota memadati proses rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap mendiang Francisca Yofi di Bandung. Warga ibu kota Jawa Barat itu ingin secara langsung menyaksikan reka ulang adegan kekejian dan kekejaman para tersangka dalam mengakhiri nyawa Siska Yofi. Pembunuhan yang terjadi 3 hari sebelum datangnya hari suci Idul Fitri ini langsung menjadi pembicaraan publik. Paras cantik Siska yang disinyalir menjalin asmara dengan perwira polisi ini membuat publik menduga bahwa pembunuhan ini tak hanya terkait dengan kejahatan penjambretan atau perampasan semata. Diduga ada keinginan yang kuat dari para pelaku untuk menyiksa Siska, layaknya tindakan seorang psikopat atau penjahat dengan kelainan kejiwaan. Tapi, menilik hasil rekonstruksi, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Siska harus terseret motor hingga ratusan meter. Tak cukup di situ, pelaku juga membacok wajah korban. Salah satu pihak yang menduga kuat bahwa kasus ini memiliki motif dendam adalah organisasi Indonesia Police Watch atau IPW. Dugaan adanya dendam pada akhirnya mengkaitkan unsur asmara sebagai salah satu motif pembunuhan ini. Kecurigaan ini akhirnya mengarah pada dugaan keterlibatan seorang perwira polisi yang juga dikasih Siska. Publik masih menunggu bagaimana hasil akhir pengungkapan kasus pembunuhan yang menghebohkan ini. Namun yang jelas, banyak orang berharap polisi mampu mengungkap dengan sejelas-jelasnya pelaku dan motif utama dari kasus ini, dan mampu menyeret semua orang yang bersalah ke pengadilan, termasuk mengungkap apakah benar kedua orang tersangka W dan A hanyalah 2 orang eksekutor atas sebuah perencanaan pembunuhan yang disusun oleh seorang aktor intelektual. Semua agama tentu tak akan membenarkan perlakuan kasar terhadap para wanita, terlebih agama Islam, sebuah agama yang penuh cinta kasih dan rahmat bagi semesta alam. Masih soal kekerasan terhadap wanita, Cornelia Agatha, artis yang ngetop lewat perannya sebagai Sarah dalam Sidul Anak Sekolahan, melaporkan mantan suaminya, Sony Laulani, atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan kekerasan yang dialami oleh ibu 2 anak kembar ini masih diterima ketika dirinya sudah berstatus mantan istri Sony. Kini, laporan Cornelia Agatha ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya sedang dalam proses untuk didalami. Data yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada tahun 2011 paling tidak terjadi 311 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Semua korbannya perempuan dan pelakunya jelas laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia kembali hadir ke hadapan Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi Islam. Semoga tayangan kami hari ini mampu menjadi salah satu penerang kehidupan Anda. Amin. Allahumma amin. Surah Al-Baqarah ayat ke-228 menjelaskan kita akan azas keadilan di antara kaum lelaki dan perempuan. Juga menjadi pijakan dasar bahwa Islam menjamin hak dasar dalam kehidupan kaum wanita. Sepanjang tahun 2012, Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwa 1 di antara 3 wanita di dunia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, di mana Asia Tenggara merupakan wilayah dengan tingkat kejadian KDRT tertinggi di dunia dengan angka mencapai 37,7%. Dampak terburuk dari KDRT adalah kematian. Masih menurut WHO, 38% wanita yang mengalami KDRT akhirnya harus meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Perbuatan seorang suami yang menerapkan kekerasan kepada istrinya jelaslah tak sesuai dengan semangat kepemimpinan atas sebuah rumah tangga. Pedoman dalam memperlakukan seorang pasangan bisa kita lihat dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi,
Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Mulianya seorang istri di dalam keluarga dicontohkan oleh kisah Rasulullah terhadap putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Kisahkan Fatimah radhiyallahu anha menghadap ayahanda Rasulullah SAW. Lihatlah tanganku ini ayah, sudah kasar dan retak-retak. Begitu ujar sang putri Fatimah. Rupanya pekerjaan rumah yang diembannya seperti memanggul air, menggiling gandum untuk membuat roti, dan urusan ibu rumah tangga lainnya membuat tangan istri dari Ali bin Abi Thalib ini tidak selembut ketika masa gadisnya. Fatimah hanya meminta sang ayah memberikan seorang pembantu untuk pekerjaan rumahnya. Rasulullah pun meraih tangan Fatimah yang kasar dan retak-retak itu, lalu menciumnya sepenuh kasih, seraya berkata, "Inilah tangan yang akan mengantarmu menuju ke surga." Inilah bukti cinta Rasulullah terhadap anaknya supaya menjadi wanita dan ibu rumah tangga yang berjiwa kuat. Juga penghormatan seorang ayah terhadap anaknya. Sebuah kisah yang memberikan tauladan bahwa bahtera keluarga tidak hanya berjalan dari tangan laki-laki semata, namun juga kerasnya peran wanita. Agama Samawi termasuk juga Islam dalam kajian ilmu sosial adalah agama yang bersifat maskulin. Dominasi laki-laki dalam Islam nampak dari tegaknya aturan dalam memandang wanita dalam Al-Quranul Karim. Hukum nikah yang mengatur bahwa setiap pernikahan diwajibkan adanya wali nikah dan saksi adalah bentuk perlindungan terhadap wanita. Kehadiran ayah sebagai wali yang berhak menikahkan putrinya adalah wujud maskulinitas laki-laki sebagai sosok penanggung jawab keluarga. Kesamaan hak yang diatur dalam Islam sebagai sebuah agama terhadap wanita dan pria diabadikan dalam surat An-Nisa. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ أُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Surah An-Nisa ayat keempat secara jelas telah menjelaskan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hak untuk memasuki surga. Surah tersebut menjamin bahwa baik laki-laki maupun wanita memiliki hak yang sama untuk hidup kekal di surga. Ritual ibadah seperti sholat dan haji yang mewajibkan laki-laki untuk menjadi imam dan mahram seharusnya disadari bahwa Islam sangat menghormati perempuan. Pria sejatinya adalah seorang imam bagi seorang wanita solihah, dan kehadiran wanita sebagai pasangan merupakan perhiasan duniawi yang harus dijaga hingga akhirat sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk merusakkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Kuasa lagi Maha Pengatur telah menegaskan bahwa suami berhak untuk menasihati istrinya untuk mencegahnya berbuat nusyuz. Kata nusyuz dapat diartikan sebagai perbuatan seorang istri yang meninggalkan tugas utamanya dalam berhubungan rumah tangga. Salah satu bentuk nusyuz dari seorang istri adalah meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Masih dalam surah An-Nisa ayat ke-34, Al-Quran telah menjelaskan bagaimana cara yang dapat dilakukan suami untuk menasihati istrinya. Bentuk pertama adalah bimbingan secara lisan. Jika sang istri masih belum mampu meninggalkan perbuatan nusyuz, sang suami berhak mengajukan perpisahan ranjang. Bahkan diperbolehkan untuk memukul dalam batas wajar dan tidak menyakitkan. Tapi sebaiknya pemahaman akan sikap seorang suami dalam menasihati istrinya ini haruslah dilakukan dengan niat untuk memperbaiki dan menjaga perasaan seorang wanita.
Pemberian nasihat seorang suami terhadap istrinya akan semakin paripurna jika kita memadukan tuntunan dalam surah An-Nisa ayat ke-34 dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatilah perempuan kalian dengan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perjalanan mengarungi sebuah kehidupan akan menjadi tenang dan nyaman apabila sang istri menyadari posisinya sebagai penghangat kehidupan rumah tangga. Dan kehangatan itu hanya bisa didapatkan jika seorang istri bersikap tunduk dan patuh terhadap petunjuk suami. Kerjasama keduanya menjadi sangat penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita kalian penduduk surga? Yaitu wanita yang penyayang kepada suaminya, yang subur, yang selalu memberikan manfaat kepada suaminya, yang jika suaminya marah maka ia pun mendatangi suaminya, lantas meletakkan tangannya di tangan suaminya, seraya berkata, 'Aku tidak bisa tentram tidur hingga engkau ridha kepadaku.'" Disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 287. Feminisme adalah sebuah ideologi yang mengedepankan sebuah pemikiran atas kesetaraan wanita dalam bidang politik, ekonomi, dan hak-hak sosial. Salah satu isu dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan yang sering disuarakan aktivis gerakan feminisme adalah akses pendidikan dan kemiskinan. Pendidikan adalah salah satu alat utama dari seorang manusia untuk lepas dari jerat kemiskinan. Tapi sayangnya, di beberapa negara terdapat bias gender dalam meraih akses pendidikan. Kisah inspiratif mengenai perjuangan seorang anak perempuan untuk tetap belajar dapat disimak dari kehidupan seorang Malala Yousafzai. Dia adalah seorang gadis Pakistan yang kini berusia 16 tahun. Tetapi di usia yang relatif muda, ia sudah mampu membuka mata dunia atas ketimpangan kesempatan belajar bagi anak-anak perempuan di tanah kelahirannya. Malala adalah seorang warga dari distrik Swat yang terletak di bagian barat daya negeri Pakistan. Di awal tahun 2009, Malala menuliskan sebuah kisah dalam blog di internet yang menceritakan kehidupan seorang anak perempuan di wilayah kekuasaan Taliban. Salah satu hal terlarang di wilayah yang diduduki Taliban adalah pendidikan bagi anak perempuan. Blog yang dituliskan oleh Malala berhasil membawa pesan kepada dunia bagaimana menderita dan susahnya hidup di bawah kekuasaan Taliban dalam sudut pandang seorang anak perempuan. Dan pada akhirnya secara tidak langsung, blog Malala memojokkan Taliban dalam sebuah posisi yang sulit. Aktivitas Malala sebagai seorang blogger perempuan belia pada akhirnya memancing reaksi dari pemerintahan diktator Taliban. Pada tanggal 9 Oktober 2012, petinggi Taliban memutuskan memerintahkan seorang penembak untuk menghabisi nyawa Malala. Dalam perjalanan sepulang sekolah, Malala harus merasakan tajamnya peluru yang meluncur dari moncong pistol yang menembus kepala, leher, dan akhirnya bersarang di bahunya. Peristiwa penembakan terhadap Malala akhirnya menjadi momentum bagi seluruh aktivis feminisme dunia untuk menyuarakan penjaminan hak wanita untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Perjuangan Malala untuk menyuarakan haknya sebagai seorang manusia untuk mendapatkan pendidikan yang mampu meningkatkan kualitasnya sebagai manusia yang beradab harus melawan sebuah tindakan biadab. Semangat Malala yang tak kenal takut dan lelah dalam menyuarakan haknya akhirnya mendapatkan pengakuan dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Di tanggal 12 Juni 2013, setelah mendapatkan perawatan intensif, Malala akhirnya didaulat untuk membicarakan kepada dunia aspirasi yang mendasari perjuangannya. Di hari itu, Malala, seorang gadis dari suku Pashtun yang menganut ajaran Islam, berbicara kepada dunia untuk pertama kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. Ambitions are the same, my hopes are the same, and my dreams are the same. Dear sisters and brothers, I'm not against anyone.
the right of education of every child. And stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage. Dan tidak bisa bersekolah. Pembangunan pendidikan secara universal ini akan dilaksanakan secara mendunia dengan target realisasi di tahun 2015. Upaya dalam menyamakan hak wanita atas pria membangkitkan gerakan feminisme di seluruh belahan dunia. Namun dalam prakteknya, tuntutan yang diminta keluar dari kaidah syar'i yang telah digariskan secara sunatullah. Isu yang sering disuarakan para feminis barat adalah penjaminan kebebasan kaum wanita untuk menjalankan praktek lesbianisme atau homoseksualitas. Alih-alih menyamakan haknya atas pria, kaum feminis ini justru mengambil alih peran pria yang Allah telah gariskan, bahwa wanita mampu dan berhak menjadi imam keluarga. Modernis dan feminis barat gencar dan aktif mendesak pemerintah di beberapa negara di kawasan Eropa untuk mengakui perkawinan sesama jenis. Dan layaknya sebuah keluarga, kaum lesbian menuntut agar mereka juga memiliki hak terhadap keabsahan seorang anak yang dilahirkan dari proses inseminasi buatan atau rahim titipan. Berkaca dari hal ini, feminisme yang pada awalnya sejalan dengan ajaran Islam yang menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berakhir pada sebuah pertikaian dan perbedaan pandangan yang ekstrim. Angka kekerasan terhadap wanita yang terus meningkat di Indonesia juga seyogyanya dilihat dari dua sisi. Penghormatan terhadap wanita adalah sebuah keharusan mutlak bagi laki-laki. Namun, setiap wanita juga wajib menjaga kehormatannya secara syar'i untuk menghindari terjadinya kekerasan. Menutup aurat dan tidak mengubarnya di muka umum adalah contoh konkretnya. Berbagai kontes wanita cantik bisa jadi memancing wanita lain untuk berperilaku sama dan mempraktekkannya di kehidupan sosial mereka. Maka saling menjaga kehormatan menjadi tugas bersama untuk membuat lingkungan yang madani, insya Allah. Wanita, seiring dengan kemajuan peradaban, akhirnya mampu mengenyam pendidikan tinggi. Kemudahan akses pendidikan menjadi bukti terjaminnya kesetaraan pria dan wanita. Kaum Hawa, dengan bekal ilmu yang mumpuni, akhirnya mampu mensejajarkan diri dengan kaum laki-laki. Wanita modern adalah mitra sejajar dari para lelaki dalam berdiskusi untuk memecahkan aneka problematika dan permasalahan kehidupan. Wanita di era digital memegang peranan penting dalam banyak aspek, bahkan tak jarang memiliki kedudukan dan fungsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan para lelaki. Buktinya jelas ketika abad ke-21 menjadi panggung pertunjukan kemampuan dan keahlian para wanita. Posisi presiden, perdana menteri, direksi perusahaan ternama, hingga pemuka agama telah berhasil diduduki dan dijalankan oleh para wanita, termasuk wanita-wanita Indonesia. Fenomena pekerja wanita di Indonesia pun mulai bergeser. Jika dulu pekerja wanita banyak yang bekerja di level buruh, maka kini banyak perempuan cerdas yang mampu menduduki posisi manajer dan memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan demi kemajuan sebuah perusahaan. Posisi wanita bekerja dalam level manajerial membuatnya berperan sebagai figur pemimpin. Kebiasaan memerintah dan mengarahkan di kantor dari seorang wanita seharusnya ditinggalkan tatkala kakinya telah menginjak halaman rumah. Rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, kepemimpinannya mutlak di tangan lelaki. Hal ini telah tersirat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini bagi seorang muslim setelah menyembah Allah, selain mendapatkan istri yang soleh, cantik apabila dipandang, patuh apabila diperintah, memenuhi sumpah pernikahan, menjaga dirinya dan kekayaan suami di saat suami pergi, mengasuh anak-anaknya, tidak membiarkan orang lain masuk ke rumah tanpa izin suami, dan tidak menolak apabila suami memanggil ke tempat tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepatuhan seorang wanita tidak hanya menjadi kenikmatan sang suami, sang istri pun menjadi dekat ke pintu surga. Ketika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mematuhi suaminya, maka dia akan masuk surga dengan beberapa pintu yang dia inginkan.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Kepatuhan seorang istri, terlebih para wanita karir yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan atau pemerintahan, nampaknya menjadi hal yang sulit dijalankan. Buktinya mulai nampak ketika angka perceraian terus meningkat. Angka perceraian di tahun 2012 menurut Mahkamah Agung berada di angka 400.076.961 dan 59% perceraian berasal dari gugatan istri. 3 perkara yang paling banyak diajukan dalam perceraian adalah masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, dan tanggung jawab. Melihat fenomena dominasi istri menggugat cerai memancing sebuah keprihatinan. Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Para wanita seharusnya mampu mengambil ibrah atau pelajaran atas fenomena ini. Kesuksesan dan gemilangnya karir seharusnya ditinggalkan di dalam kantor saja. Ketika sudah sampai di rumah, wanita karir memiliki kewajiban untuk menjadi istri yang tunduk dan patuh kepada suaminya. Dan yang paling penting, seorang istri yang bekerja haruslah atas persetujuan sang suami. Wanita bekerja, sesibuk apapun, harus mampu menjalankan tugasnya sebagai istri yang mengurus rumah tangga. Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk menyembah yang lain, aku akan memerintahkan istri untuk menyembah suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para wanita, dominasi suami dalam rumah tangga memiliki landasan tauhid dan seharusnya tidaklah dipertentangkan dan didebatkan dengan alasan persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Janganlah azas rasionalitas menjebak kaum wanita untuk menuntut sebuah hak yang tidak pernah dijamin dalam tuntunan agama. Pemirsa, wanita dalam Islam memiliki posisi yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW telah meneladankan kepada umatnya untuk memperlakukan wanita dengan baik dan menjaga kehormatannya. Kasus kekerasan terhadap kaum wanita yang sering diberitakan di media massa dan elektronik merupakan pengingat kita bahwa ada indikasi manusia modern mulai kehilangan arah dalam menjalankan hidupnya. Kekerasan wanita yang mulai marak terjadi seharusnya membuka mata hati kita untuk selalu bertingkah laku dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang menjamin kemuliaan wanita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode kami selanjutnya.